Kisah nyata horor pesugihan penjual bakmi Jawa di Surakarta, tumbal ritual malam Selasa Kliwon. Awal mula kesulitan, Pak Fandi adalah seorang lelaki berusia 33 tahun, yang menjalani kehidupan sederhana sebagai pemilik warung bakmi Jawa kecil di Surakarta. Warungnya terletak di pinggir jalan yang ramai, namun seiring berjalannya waktu, pengunjung semakin berkurang. Aroma sedap dari bakmi yang dimasaknya seakan tak lagi menarik perhatian orang-orang. Di tahun 2008, saat krisis ekonomi melanda, usaha kecilnya semakin terpuruk. Setiap hari, Pak Fandi harus berjuang menghadapi kesulitan keuangan. Ia sering kali terpaksa meminjam uang dari tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rasa malu dan frustasi menyelimuti pikirannya ketika harus meminta bantuan. Dalam benaknya, terpikir bagaimana ia bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga, terutama untuk anaknya, Arif yang berusia 7 tahun. Arif adalah sumber semangatnya, tetapi juga pengingat akan tanggung jawab yang harus dipikulnya sebagai seorang ayah. Suatu hari, saat berjualan, Pak Fandi mendengar bisikan dari seorang pelanggan yang membicarakan tentang pesugihan. Topik ini menarik perhatian Pak Fandi. Meskipun ia merasa skeptis, ia tidak pernah percaya pada hal-hal mistis, tetapi dalam keputusasaannya, rasa ingin tahunya tumbuh. Pelanggan itu menceritakan bagaimana banyak orang yang berhasil meraih kekayaan setelah melakukan ritual dengan seorang dukun. Di dalam hati, Pak Fandi merasa tertekan. Ia tahu bahwa ada risiko besar, tetapi dorongan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi Arif memaksanya untuk berpikir lebih jauh. Di malam yang sunyi, saat warung sudah tutup dan semua pelanggan pergi, Pak Fandi duduk termenung di kursi kayunya yang sudah usang. Ia merenungkan semua kesulitan yang dihadapinya. Makanan yang tersisa di dapur hanya cukup untuk 1 hari. Ia merasa putus asa, seolah terjebak dalam kegelapan tanpa harapan. Dalam keheningan itu, ia teringat akan Arif yang menatapnya dengan mata penuh harapan. Apa yang bisa aku lakukan untuk mengubah nasib kami? Pikirnya. Beberapa hari kemudian, saat sedang berbenah di warung, Pak Fandi bertemu dengan Mbah Darto, seorang dukun tua yang dikenal di kalangan pedagang. Mbah Darto memiliki reputasi sebagai orang yang mampu membantu usaha orang-orang yang terpuruk. Dalam pertemuan itu, Mbah Darto menjelaskan tentang pesugihan, cara untuk mendapatkan kekayaan secara instan, tetapi dengan konsekuensi yang harus dibayar. Tumbal adalah syarat utama, dan hal ini membuat Pak Fandi merinding. Namun, harapan untuk mengubah hidupnya mengalahkan ketakutannya. Mbah Darto menawarkan solusi. Jika kau berani, aku bisa membantumu. Kunci dari semua ini adalah keyakinan dan keberanian untuk mengambil langkah, katanya. Dalam hatinya, Pak Fandi merasa ada harapan baru. Namun, bayangan tentang tumbal yang harus dikorbankan terus menghantuinya. Malam itu, saat pulang, Pak Fandi tidak bisa tidur. Ia memikirkan semua kemungkinan yang ada. Apakah ia benar-benar siap untuk mengambil risiko ini? Apakah semua ini akan membawa kebahagiaan bagi keluarganya, atau justru sebaliknya? Rasa cemas dan ragu mencengkeram jiwanya, tetapi keinginan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi Arif membuatnya tidak bisa berpaling. Di tengah malam, Pak Fandi memutuskan untuk melangkah maju. Ia akan bertemu Mbah Darto dan mempelajari lebih lanjut tentang ritual pesugihan. Dalam pikirannya, ada harapan yang samar, meskipun di balik itu tersimpan ketakutan akan konsekuensi yang harus dihadapi. Dengan tekad yang bulat, ia bersiap untuk mengambil langkah pertama menuju jalan yang tak terduga ini, meski ia tahu bahwa ada bayangan gelap yang mengintai di ujung jalan tersebut. Ritual malam Selasa Kliwon. Setelah memutuskan untuk melanjutkan langkahnya ke dunia pesugihan, Pak Fandi merasakan campur aduk antara harapan dan ketakutan. Ia tidak bisa menunggu lebih lama untuk bertemu dengan Mbah Darto. Keesokan harinya, ia segera mencari dukun tua itu di pasar, tempat di mana Mbah Darto biasanya berjualan ramuan herbal dan menjajakan jasa spiritualnya. Ketika mereka bertemu, Pak Fandi mengekspresikan keinginannya untuk melakukan ritual pesugihan. Mbah Darto mengangguk, seolah sudah menunggu keputusan itu sejak lama.
Ia menjelaskan bahwa ritual akan dilakukan pada malam Selasa Kliwon, malam yang dianggap keramat dalam tradisi Jawa. Hari itu adalah waktu yang tepat untuk berkomunikasi dengan makhluk gaib, ujarnya dengan nada serius. Dalam hati, Pak Fandi merasakan ketegangan. Ia tahu bahwa langkah ini tidak bisa dianggap enteng. Mbah Darto memberikan daftar bahan-bahan yang diperlukan untuk ritual, nasi tumpeng, ayam goreng, buah-buahan, bunga, dan dupa. Setiap item memiliki makna dan simbolisme tersendiri. Pak Fandi pulang ke warung dengan perasaan campur aduk. Ia mulai menyiapkan semua yang diminta, meskipun pikirannya terus-menerus berputar mengenai apa yang akan terjadi. Malam Selasa Kliwon tiba, suasana di sekitar warung tampak lebih gelap dari biasanya, seolah alam pun merasakan ketegangan yang ada. Pak Fandi menyalakan lampu minyak, menciptakan cahaya redup yang menambah kesan mistis. Ia telah menyiapkan semua sesaji dengan penuh perhatian. Dalam hatinya, ia berharap ritual ini akan membawa berkah. Ketika Mbah Darto tiba, ia membawa aura yang menakutkan namun menenangkan sekaligus. Dengan langkah pelan, dukun itu memasuki warung, memandang sekeliling seolah mengamati energi yang ada. "Sekarang, kita akan memulai," katanya dengan nada tegas. Mbah Darto mulai dengan menyalakan dupa dan menaburkan bunga di setiap sudut warung. Ia mengucapkan mantra dalam bahasa Jawa kuno, suara lembutnya bergema di dalam ruangan yang sempit. Pak Fandi berdiri di sampingnya, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Ia mencoba berkonsentrasi, tetapi bayangan ketakutan terus menghantuinya. Apa yang akan terjadi setelah ini? Apakah ia siap untuk menerima konsekuensi dari apa yang akan datang? Setelah menyiapkan semua sesaji, Mbah Darto meminta Pak Fandi untuk berdoa. Dalam doanya, Pak Fandi meminta agar usaha warung bakminya bisa sukses, agar ia bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi Arif. Ia menginginkan keberuntungan dan kekayaan yang selama ini dijanjikan. Namun, di balik harapan itu, ada rasa cemas yang tak terelakkan. Ia teringat tentang tumbal yang harus diberikan. Siapa atau apa yang harus ia korbankan? Mbah Darto melanjutkan ritual, semakin intens dengan setiap mantra yang diucapkan. Suasana di sekelilingnya terasa semakin aneh. Pak Fandi merasa seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan. Suara angin yang berdesir membawa hawa dingin yang menusuk. Ia berusaha menenangkan dirinya, tetapi ketakutan semakin mencekam. Setelah beberapa waktu, Mbah Darto mengakhiri ritual dengan sebuah mantra terakhir. "Sekarang, kita tunggu jawaban dari alam. Jika makhluk gaib bersedia, kekayaan akan segera datang padamu," katanya. Pak Fandi merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, dalam keheningan malam itu, segala sesuatu telah diubah. Setelah ritual selesai, Pak Fandi merasa ada beban yang hilang, tetapi ketakutan akan konsekuensi tetap menyelimuti pikirannya. Malam itu, ia pulang dengan perasaan campur aduk, harapan akan kekayaan dan ketakutan akan makhluk gaib yang mungkin kini telah mengikatnya dalam perjanjian yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Hari-hari berikutnya, keajaiban mulai terjadi. Penjualan warung bakmi Pak Fandi meningkat pesat. Pelanggan berdatangan dari berbagai penjuru, dan ia merasa seolah semua usaha yang telah dilakukannya terbayar lunas. Keluarganya pun merasakan perubahan. Arif mendapatkan mainan dan makanan yang lebih baik. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, Pak Fandi merasakan bayangan gelap yang semakin mendekat, seolah mengingatkannya akan harga yang harus dibayar. Suara-suara aneh mulai terdengar di malam hari, dan bayangan-bayangan gelap mulai menghantuinya saat sendirian di warung. Terlepas dari semua keberhasilan, Pak Fandi tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Pesugihan telah membawa berkah, tetapi juga membawa ancaman yang tak terduga. Dan saat ia berusaha untuk menikmati keberhasilannya, ia tidak bisa mengabaikan rasa takut yang semakin mengganggu ketenangannya. Keberhasilan dan keterpurukan. Setelah ritual malam Selasa Kliwon, kehidupan Pak Fandi mengalami perubahan drastis. Dalam waktu singkat, warung bakmi Jawa miliknya menjadi salah satu tempat paling ramai di Surakarta. Pelanggan berdatangan dari berbagai penjuru, dan bahkan ada yang rela mengantri hanya untuk menikmati masakan khasnya.
Pak Fandi merasa seolah semua usahanya terbayar, dan kebahagiaan meliputi keluarganya. Ia bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus meminjam uang lagi. Arif, anaknya, kini bisa menikmati makanan yang lebih baik dan bahkan mendapatkan mainan baru. Namun, di balik kesuksesan yang diraih, ada bayangan gelap yang semakin mendekat. Ketika malam tiba dan warung tutup, ketenangan yang semula menyelimuti hati Pak Fandi mulai digantikan dengan perasaan cemas. Suara-suara aneh mulai terdengar di malam hari, seperti bisikan halus yang tidak bisa ia pahami. Kadang-kadang, ia melihat bayangan samar melintas di sudut pandang, tetapi ketika ia berbalik, tidak ada siapa-siapa. Keluarganya pun merasakan dampak dari pesugihan yang dilakukannya. Arif sering terbangun di tengah malam, menjerit ketakutan. "Ada sesuatu yang ingin mengambilku, ayah," katanya dengan suara gemetar. Pak Fandi merasa tertegun, hatinya bergetar mendengar ungkapan ketakutan anaknya. Ia berusaha menenangkannya dengan mengatakan bahwa itu hanyalah mimpi. Namun, di dalam hati, ia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar mimpi buruk. Suatu malam, setelah warung tutup, Pak Fandi duduk sendirian di dalam ruangan yang gelap. Ia merenungkan semua yang telah terjadi. Apakah semua ini sepadan? Ia teringat akan Mbah Darto dan peringatannya bahwa setiap keberhasilan pasti ada harga yang harus dibayar. Namun, ketidakpastian itu tidak menghentikan rasa syukurnya atas keberhasilan yang telah diraih. Keesokan harinya, saat Pak Fandi sedang menyiapkan bahan baku untuk warung, ia didatangi oleh Mbah Darto. Dukun tua itu datang dengan wajah serius. "Kau harus berhati-hati, Fandi. Kekayaan yang kau peroleh tidak datang tanpa konsekuensi. Makhluk gaib yang kau undang kini mengawasi setiap langkahmu," katanya. Mendengar perkataan Mbah Darto, Pak Fandi merasakan ketakutan merayapi hatinya. "Apa yang harus saya lakukan?" tanya Pak Fandi dengan nada cemas. "Jangan sekali-kali melupakan tumbal yang harus kau berikan. Jika tidak, mereka akan mengambil sesuatu yang lebih berharga darimu," jawab Mbah Darto sebelum pergi. Kata-kata itu bergaung di telinga Pak Fandi, membuatnya semakin gelisah. Seiring berjalannya waktu, ketegangan dalam diri Pak Fandi semakin meningkat. Dalam suasana meriah warung yang ramai, ia merasa ada sesuatu yang mengintip dari balik bayang-bayang. Suara-suara aneh semakin menjadi-jadi, dan gangguan mistis mulai menghantui keluarganya. Suatu malam, saat Pak Fandi pulang ke rumah, ia menemukan Arif tergeletak di lantai, tampak pucat dan ketakutan. "Ayah, ada yang datang," ujarnya dengan suara bergetar. Hati Pak Fandi bergetar mendengar kata-kata anaknya. Ia merasa terjebak dalam sebuah permainan yang tidak bisa ia kendalikan. Dalam upaya untuk melindungi keluarganya, ia berusaha mencari cara untuk menghentikan semua ini. Namun, semakin ia berusaha, semakin kuat pula gangguan yang mengancam mereka. Dalam pikirannya, Pak Fandi merasa terperangkap antara dua pilihan, terus melanjutkan pesugihan dan menikmati kekayaan yang telah diraih, atau menghentikannya dan menghadapi konsekuensinya. Setiap malam, ketakutan akan makhluk gaib yang mengintai semakin melumpuhkannya. Ia merasa terasing, tidak hanya dari keluarganya, tetapi juga dari dirinya sendiri. Suatu malam, saat warung tutup, Pak Fandi terbangun dari tidurnya. Suara bisikan itu kembali terdengar, lebih jelas dari sebelumnya. Ia merasa ada yang memanggil namanya. Dengan rasa takut, ia mengikuti suara itu ke belakang warung. Di sana, di sudut gelap, ia melihat bayangan hitam yang menjulang tinggi. Dalam kegelapan, ia merasakan kehadiran makhluk gaib yang menuntut perhatian. "Bayar harga yang telah kau janjikan." Suara itu bergema dalam pikirannya. Pak Fandi merasa hatinya berdegup kencang. Ia tahu saatnya hampir tiba. Ia harus memutuskan apakah akan terus mengejar kekayaan yang telah membawa kebahagiaan semu, atau menghentikannya dan menghadapi risiko kehilangan segalanya. Keterpurukan semakin mendekat, dan Pak Fandi merasa tidak ada jalan kembali. Dalam keputusasaannya, ia merasakan ketegangan yang tak tertahankan. Keberhasilan yang diraihnya kini terasa seperti belenggu, mengikatnya dalam kegelapan yang semakin dalam. Keluarganya menjadi taruhan,
dan ia harus segera mengambil keputusan sebelum semuanya terlambat. Penyesalan dan kehancuran, hari-hari berlalu, dan semakin jelas bagi Pak Fandi bahwa keberhasilan yang diraihnya melalui pesugihan tidak seindah yang ia bayangkan. Meskipun warung bakminya semakin ramai, ketenangan dalam hidupnya terasa hilang. Suara-suara aneh, bayangan-bayangan gelap, dan perasaan tertekan semakin membebani pikirannya. Ia merasa terjebak dalam sebuah kontrak yang tidak pernah ia inginkan. Suatu malam, saat ia pulang ke rumah, suasana di dalamnya tampak mencekam. Arif, anaknya, sedang duduk di sudut ruangan dengan wajah pucat. "Ayah, aku tidak bisa tidur. Mereka terus memanggilku," ujar Arif, suaranya bergetar. Pak Fandi merasakan hatinya sakit mendengar kata-kata anaknya. Ia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari keputusan yang ia ambil. Di dalam hati, Pak Fandi merasa bersalah. Ia mengingat bagaimana ia telah mengorbankan ketenangan keluarganya demi mengejar kekayaan. Dalam penyesalan mendalam, ia berusaha mencari jalan keluar. Ia kembali mencari Mbah Darto, berharap dukun tua itu bisa memberinya solusi. Ketika ia menemui Mbah Darto, wajah dukun itu tampak lebih serius dari biasanya. "Kau harus segera menghentikan semua ini, Fandi. Makhluk gaib yang kau undang kini menginginkan lebih. Jika kau tidak memberikan tumbal yang telah kau janjikan, mereka akan mengambil sesuatu yang lebih berharga," ucap Mbah Darto dengan nada mendesak. Pak Fandi merasakan ketakutan merayapi tubuhnya. "Tapi, apa yang harus saya lakukan? Saya tidak bisa kehilangan Arif," jawabnya, suaranya bergetar. "Kau harus melakukan ritual untuk membatalkan perjanjian ini, tetapi itu juga akan ada konsekuensinya. Makhluk itu tidak akan pergi tanpa mengambil sesuatu," Mbah Darto menjelaskan. Dalam hatinya, Pak Fandi tahu bahwa ia berada di persimpangan jalan yang sangat sulit. Ia tidak ingin kehilangan anaknya, tetapi ia juga tidak ingin terus terjebak dalam kegelapan ini. Kembali ke rumah, Pak Fandi merasa semakin bingung. Ia memikirkan semua yang telah terjadi dan bagaimana hidupnya berubah dalam waktu singkat. Perasaan bersalah menyelimuti dirinya. Ia teringat saat-saat bahagia ketika ia dan Arif bermain bersama, saat-saat sebelum pesugihan mengubah segalanya. Kini, semua itu terasa seperti mimpi yang jauh dan tidak mungkin kembali. Beberapa malam kemudian, saat ia sedang menyiapkan bahan baku di warung, suasana menjadi semakin mencekam. Bayangan-bayangan gelap mulai mengintai, dan Pak Fandi merasakan kehadiran makhluk gaib yang semakin mendekat. Dalam keadaan panik, ia memutuskan untuk melakukan ritual pembatalan. Ia menyiapkan sesaji yang terdiri dari nasi tumpeng, ayam, dan buah-buahan, sama seperti saat pertama kali ia melakukan ritual pesugihan. Malam itu, saat bulan purnama bersinar terang, Pak Fandi kembali mengundang Mbah Darto untuk membantunya. Dukun tua itu datang dengan aura yang menakutkan, seolah ia membawa beban yang lebih berat dari sebelumnya. Mereka berdiri di tengah warung yang kini terasa lebih gelap dari biasanya. Mbah Darto mulai mengucapkan mantra, tetapi semakin ia mengucapkan kata-kata, semakin kuat pula suara-suara aneh yang mengelilingi mereka. "Bayar harga yang dijanjikan." Suara seram itu terdengar jelas, membuat Pak Fandi bergetar ketakutan. Ia merasakan ketegangan yang luar biasa, dan saat itu, ia menyadari bahwa tidak ada jalan yang mulus untuk keluar dari kesalahan yang telah ia buat. Ketika ritual berlangsung, tiba-tiba pintu warung terbuka dengan keras, dan angin kencang menerpa mereka. Bayangan gelap muncul di sudut ruangan, menampakkan dirinya dengan bentuk yang menakutkan. Pak Fandi merasa tercekik dalam ketakutan. "Apa yang kau inginkan?" teriaknya, tetapi makhluk itu hanya menjawab dengan tawa yang mengerikan. Dalam kekacauan tersebut, Pak Fandi melihat Arif berdiri di luar pintu, tampak bingung dan ketakutan. "Ayah, apa yang sedang terjadi?" tanyanya, tetapi Pak Fandi hanya bisa menatapnya dengan mata penuh kesedihan. Ia merasa terjebak dalam sebuah mimpi buruk yang tak kunjung usai. Dalam keadaan putus asa, Pak Fandi mencoba berlari untuk meraih anaknya, tetapi makhluk itu menghalanginya. "Kau harus memilih, Fandi. Tumbal yang kau janjikan atau anakmu,"
suara itu bergema, menembus akal sehatnya. Dalam detik-detik yang terasa seperti selamanya, Pak Fandi menyadari bahwa ia harus menghadapi konsekuensi dari pilihannya. Dengan air mata yang mengalir, Pak Fandi berteriak, "Aku tidak akan mengorbankan Arif." Namun, makhluk itu tertawa lebih keras, semakin mendekatinya. Dalam momen itu, Pak Fandi merasakan kekuatan yang lebih besar mengalir dalam dirinya. Ia tidak akan membiarkan makhluk itu menghancurkan segalanya. Tetapi, pada saat yang sama, Pak Fandi merasakan sesuatu yang mengerikan terjadi. Arif tiba-tiba terjatuh, seolah terpengaruh oleh kekuatan jahat yang ada. Dalam detik terakhir, Pak Fandi berusaha menarik Arif ke dalam pelukannya, tetapi makhluk itu sudah mengambil keputusan. Dalam sekejap, bayangan gelap itu menyelimuti Arif, dan Pak Fandi merasakan satu-satunya hal yang paling berharga dalam hidupnya terenggut dari tangannya. Dengan teriakan penuh kesedihan, Pak Fandi terjatuh ke lantai, merasakan dunia di sekelilingnya runtuh. Keluarga yang ia perjuangkan selama ini kini menjadi puing-puing. Dalam penyesalan yang mendalam, ia menyadari bahwa semua kekayaan yang telah diraih tidak ada artinya jika harus kehilangan anaknya. Kegelapan menyelimuti hatinya, dan ia tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Cerita ini berakhir dengan kehampaan dan kesedihan. Pak Fandi, yang dulunya penuh harapan, kini terjebak dalam kegelapan yang dihasilkannya sendiri. Dia mengerti bahwa pencarian kekayaan melalui pesugihan hanya membawa penyesalan dan kehilangan yang abadi. Dalam keheningan malam, ia berdoa untuk anaknya, tetapi jawabannya hanyalah kesunyian yang menyakitkan. Akhir yang menyedihkan, setelah tragedi yang merenggut Arif dari hidupnya, Pak Fandi terjebak dalam bayang-bayang kesedihan dan penyesalan yang mendalam. Warung bakminya, yang dulunya ramai dan penuh tawa, kini menjadi tempat yang sunyi dan mencekam. Ia tidak lagi bisa merasakan kebahagiaan yang sempat dirasakannya. Setiap sudut warung mengingatkannya pada senyuman Arif, dan setiap suara di malam hari membuatnya teringat pada teriakan putranya yang ketakutan. Hari-hari berlalu, dan Pak Fandi merasa seperti hidup dalam kegelapan. Ia tidak lagi memiliki motivasi untuk menjalankan usaha yang pernah membuatnya bangga. Pelanggan demi pelanggan mulai menghilang, dan warungnya pun sepi. Dalam kondisi yang sangat terpuruk, ia mulai menyalahkan diri sendiri. Dalam pikirannya, semua ini adalah akibat dari keputusan yang diambilnya untuk melakukan pesugihan. Ia merasa terjebak dalam siklus dosa yang tidak ada habisnya. Suatu malam, saat hujan turun dengan deras, Pak Fandi duduk sendirian di dalam warung. Kenangan akan Arif terus menghantuinya. Ia teringat saat-saat bermain bersama, saat mereka tertawa dan bercanda. Air mata mengalir di pipinya, mengingat betapa bahagianya hidup mereka sebelum semua ini terjadi. Dalam kesedihannya, ia teringat kata-kata Mbah Darto, "Jika kau tidak memberikan tumbal yang dijanjikan, mereka akan mengambil sesuatu yang lebih berharga." Dengan putus asa, Pak Fandi memutuskan untuk menemui Mbah Darto sekali lagi. Ia berharap dukun itu dapat memberinya jalan keluar, atau setidaknya memberikan penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ketika ia tiba di rumah Mbah Darto, dukun tua itu memandangnya dengan tatapan penuh simpati. "Kau datang untuk meminta bantuan, bukan?" tanya Mbah Darto. Pak Fandi mengangguk, suaranya hampir tak terdengar. Saya kehilangan Arif. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya bisa mengembalikannya?" Mbah Darto menghela napas panjang. "Kau harus memahami bahwa makhluk gaib itu tidak akan pergi begitu saja. Mereka hanya akan melepaskan apa yang telah mereka ambil jika kau membayar harganya. Tumbal yang kau janjikan tidak bisa diabaikan." Mendengar ini, hati Pak Fandi hancur. "Tapi, saya tidak bisa mengorbankan orang lain. Saya tidak ingin kehilangan lebih banyak orang," teriaknya dalam kesedihan. "Saya sudah kehilangan anak saya." Mbah Darto menatap Pak Fandi dalam-dalam. "Terkadang, untuk mendapatkan kembali sesuatu yang hilang, kita harus siap mengorbankan sesuatu yang lain. Jika kau ingin mengembalikan Arif, kau harus melakukan ritual yang lebih besar. Tetapi ingat, risiko yang akan kau hadapi juga akan lebih besar." Pak Fandi merasa putus asa.
Ia tidak ingin kehilangan lagi, tetapi ia juga tidak bisa hidup dengan penyesalan yang terus menghantuinya. Dalam pikirannya, ia merasakan gelombang emosi yang bercampur aduk. Akhirnya, ia memutuskan untuk melaksanakan ritual itu, berharap bisa mendapatkan kembali Arif meski ia tahu betapa berbahayanya keputusan ini. Malam ritual ditentukan, dan Pak Fandi kembali menyiapkan sesaji yang lebih besar dari sebelumnya. Ia mengundang Mbah Darto untuk membantunya. Ketika malam tiba, suasana warung terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Mbah Darto memimpin ritual, mengucapkan mantra-mantra yang lebih dalam dan kompleks. Pak Fandi merasakan ketegangan yang luar biasa, tetapi harapan untuk mendapatkan kembali Arif membuatnya berani. Saat ritual berlangsung, suasana tiba-tiba berubah. Angin kencang berhembus, dan bayangan gelap muncul di sudut ruangan. Pak Fandi merasa ketakutan, tetapi ia tetap berusaha untuk fokus. "Aku bersedia membayar harga yang harus dibayar," teriaknya, suaranya penuh keputusasaan. Makhluk gaib itu muncul di hadapannya, bentuknya samar namun sangat menakutkan. "Apa yang kau tawarkan sebagai tumbal?" Suara itu bergema, membuat seluruh ruangan bergetar. Pak Fandi merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa apa yang akan ia tawarkan adalah sesuatu yang sangat berharga. Saya akan mengorbankan diriku sendiri. Ambillah aku, tetapi kembalikan Arif," teriaknya dalam keputusasaan. Saat itu, makhluk gaib itu tertawa, suara yang mengerikan dan menakutkan. "Kau siap untuk mengorbankan dirimu. Tapi ingat, satu jiwa untuk satu jiwa. Jika kau pergi, Arif tidak akan bisa kembali. Pilihanmu adalah kesepian selamanya." Pak Fandi merasa terjepit antara dua pilihan. Ia sangat mencintai Arif, tetapi ia juga tidak ingin menghilangkan harapan untuk mendapatkan kembali kehidupan yang lebih baik untuk anaknya. Dalam momen itu, ia menyadari bahwa pesugihan yang ia jalani telah merusak segalanya. Ia akan kehilangan semua, baik dirinya maupun anaknya. Dengan air mata mengalir, Pak Fandi berteriak, "Saya tidak ingin kehilangan Arif. Saya tidak ingin kehilangan diriku. Cukup, saya tidak akan melanjutkan ini." Namun, makhluk itu semakin mendekat, menginvasi ruang dan pikirannya. Dalam sekejap, suasana menjadi gelap dan sunyi. Pak Fandi merasakan semua kekuatannya menghilang. Dia melihat bayangan Arif, yang tersenyum padanya, tetapi semakin menjauh. "Ayah, jangan tinggalkan aku," suara Arif terdengar samar. Dalam kesedihan yang mendalam, Pak Fandi menyadari bahwa tidak ada jalan kembali. Semua yang ia percayai telah hancur. Akhirnya, di tengah kegelapan, Pak Fandi merasakan kehadiran yang sangat berat. Makhluk gaib itu mengulurkan tangannya, dan dalam satu momen seakan waktu berhenti, Pak Fandi merasakan dirinya ditarik ke dalam kegelapan yang dalam. Ia mengerti bahwa ia telah kehilangan segalanya, termasuk harapan untuk mendapatkan kembali Arif. Cerita ini berakhir dengan kesedihan mendalam. Pak Fandi, yang berjuang untuk mengubah nasibnya, kini terjebak dalam kegelapan yang dihasilkannya sendiri. Ia mengerti bahwa pencarian kekayaan melalui pesugihan telah mengorbankan segalanya, dan dalam keheningan malam yang abadi, ia merindukan anaknya yang tak akan pernah kembali. Kesepian dan penyesalan menyelimuti kehidupannya, dan ia tahu bahwa tidak ada lagi jalan untuk pulang. Cerita ini mengandung beberapa hikmah yang bisa diambil, antara lain. 1. Harga dari keputusan. Setiap keputusan yang diambil memiliki konsekuensi. Pak Fandi memilih jalur pesugihan untuk mencari kekayaan tanpa mempertimbangkan risiko yang ada, dan akhirnya ia harus membayar harga yang sangat mahal. 2. Keluarga adalah prioritas. Dalam pencarian kekayaan, Pak Fandi kehilangan fokus pada yang paling penting dalam hidupnya, keluarganya. Cerita ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari harta, tetapi dari hubungan yang kita jalin dengan orang-orang terkasih. 3. Jangan terjebak dalam keinginan instan. Pencarian kekayaan instan seringkali membawa pada jalan yang salah. Kesuksesan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar dapat berujung pada kehampaan dan penyesalan. 4. Keberanian untuk menghentikan jalur yang salah. Meskipun Pak Fandi menyadari kesalahannya,
ia terlambat untuk menghentikan langkahnya. Cerita ini menunjukkan pentingnya keberanian untuk mengakui kesalahan dan mengambil langkah mundur sebelum terlambat. 5. Dampak dari pilihan yang buruk. Pilihan buruk dapat mempengaruhi tidak hanya diri sendiri tetapi juga orang-orang di sekitar kita. Pak Fandi tidak hanya merugikan dirinya, tetapi juga anaknya yang menjadi korban dari keputusan yang ia ambil. 6. Pentingnya mempertimbangkan nilai moral. Dalam mengejar kekayaan, penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika. Kesuksesan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar dapat membawa pada kehampaan dan kehilangan yang lebih besar. 7. Kekayaan bukan segalanya. Cerita ini mengingatkan kita bahwa kekayaan tidak selalu menjamin kebahagiaan. Kehidupan yang seimbang, penuh cinta, dan kehangatan keluarga jauh lebih berharga daripada harta yang melimpah. Secara keseluruhan, cerita ini adalah pengingat bahwa pencarian kekayaan yang tidak sehat dapat berujung pada penyesalan dan kehilangan, dan bahwa cinta serta hubungan dengan keluarga adalah hal yang paling berharga dalam hidup.